kedua 15, salat asar rakaat pertama berarti kurang lebih 8. Mungkin Nabi baca Alam Nasrah. Kemudian 4 rakaatnya mungkin Nabi baca Qul Huwallahu. Itu cantiknya salatnya Nabi, sahabat bisa tahu. Jadi ini sahabat biar tidak ada jam, dulu dia hitung-hitung. Ini namanya salatnya Nabi. Jadi orang kalau sudah cinta luar biasa. Jadi biar jangka waktu salat, perhatikan. Jadi teratur cantik salatnya Nabi. Artinya apa? Nabi menegakkan salat zuhur lebih lama daripada asar. Zuhur lebih lama daripada asar. Berdirinya itu lebih lama daripada asar. Jadi kalau salat zuhur, kalau kita baca wasamsi wadduha dengan wadduha dikasih bambu pasang, berarti di salat asarnya dibaca alam tara kaifa dengan liilafi Quraisy. Begitu kira-kira. Jadi kalau sudah teratur begini luar biasa ya. Ini sudah luar biasa. Tapi apakah tidak teratur sah salat? Ya kembali tetap sah. Tetap sah. Ente baca Al-Baqarah 70 rakaat, 70 ayat. Rakaat kedua baca Al-Baqarah 90 ayat, sah semuanya. Ya dosa kalau orang di belakang menggerutu. An Sulaiman bin Yashar qala kana fulan yutilul ulaini min az-zuhri wa yuhaffifu al-ashr wa yaqra'u fil maghribi bi qisaril mufassal wa fil isa'i wasatihi wa fi subhi bitawalihi. Faqala Abu Hurairah ma sallaitu wara'a ahadan asbahu salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadza akhraja an-Nasa'i bi isnad sahih. Jadi salatnya Rasulullah itu zuhur, asar lebih pendek lagi, lebih diringankan seperti tadi kurang lebih. Maghrib Nabi cari ayat yang pendek. Maksudnya panjang tapi di surat yang pendek. Ya kira-kira kalau sekarang juz 30. Mungkin di Al-Fajr atau Wat-Tur, kemudian yang pendek Abasa wa Tawalla amma yatasya'alun. Kurang lebih begitu. Jadi Nabi ambil biasanya maghrib di juz-juz 30. Banyak ayatnya, tetapi ayatnya pendek. Bisa kita paham ya? Ayatnya banyak tapi pendek. Bukan seperti Al-Baqarah, satu ayat panjang, ayat kursi saja satu ayat yang begitu. Nah, jadi diambil biasa juz 30. Kemudian kalau dia subuh, Nabi kasih panjang. Jadi kalau subuh memang salatnya Nabi lumayan panjang. Ayat-ayat yang dibaca Nabi itu lumayan panjang. Sehingga kata Abu Hurairah, ketika saya melihat ini fulan, Abu Hurairah tidak tahu siapa yang jadi imam ini, tapi Abu Hurairah sempat lihat zuhur asar dengan subuh satu malam. Abu Hurairah di situ, Abu Hurairah katakan, imamnya orang ini, salatnya orang ini seperti mana saya melihat Rasulullah itu salat. Sama seperti yang imam ini. Jadi Imam An-Nasai tidak menjelaskan siapa namanya, hanya di inisial fulan. Jadi begitulah bentuk salatnya Nabi. Jadi kalau subuh Nabi agak panjang. Jadi kalau memang ayat kita terbatas, cari yang kita hafal yang paling panjang, itu dipakai subuh. Cari ayat yang kita hafal yang paling panjang. Kemudian An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqra'u fil maghrib bit-tur. Kayak begitu muttafaqun alaih. Nabi biasa maghrib dia baca surat At-Tur. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah yaqra'u fi salatil fajr yaum al-jum'ah ala alif lam mim tanzil as-sajadah hal ata'ala al-insan muttafaqun alaih. Jadi Nabi Rasulullah di Jumat subuh biasanya membaca as-sajadah kemudian al-insan. Jadi as-sajadah al-insan karena di situ ada sujud tilawah. Jadi jumhur ulama mengatakan ini ada berbeda. Jadi ada yang mengatakan seperti mana dalam Tabrani, Ibnu Mas'ud yudiru zalik. Menurut Ibnu Mas'ud itu selalu dilakukan Nabi setiap subuh Jumat. Menurut Ibnu Mas'ud. Kemudian menurut riwayat yang lain begitu juga jumhur ulama biasanya. Jadi yang gerawi itu biasanya. Jadi tidak selalu, sekali-kali Nabi pakai sujud tilawah. Nah, karena zaman juga makin berubah, biasa subuh itu kompleks itu mengantuk kan. Jadi
biasa kadang ada yang baca sajadah dipotong dua. Jadi diambil dari ayat tengahnya supaya harus sujadanya nanti, baru di hanya 3 ayat belakangnya baru sudah rukuk sujud. Baru yang kedua juga dicari al-insannya dipotong. Nah, jadi bagaimana pemotongan ayat ini? Ini juga ya di At-Tibyaan itu dibahas, dijelaskan bahwa pemotongan ayat ini hati-hati, walaupun boleh, tapi sebaiknya jangan. Tapi walaupun boleh, tapi ingat pemotongan wakafnya itu harus sesuai dengan, kalau kita bisa memahami sesuai dengan terjemahannya, begitulah kira-kira. Jadi jangan nanti kita stop yang mana ayat itu sebenarnya masih ada sambungannya. Jadi harus tepat, Jadi jangan masih ada cerita, masih ada sambungan ayat itu kita stopnya itu salah. Itu yang tidak boleh, itu disebut menyembelih ayat. Jadi dituntaskan permasalahannya. Biasanya satu permasalahan umpamanya tentang perjudian dibahas. Jadi selesaikan itu 3-5 ayat. Di situ stop. Jangan masih ada pembahasan ayat itu kita stop di situ. Itu bukan tanda berhenti yang betul. Nah, ini susahnya kadang tidak semua kita paham. Tidak paham. Jadi kalau orang-orang yang memahami pasti bisa selesai salat dia tegur. Ini salah. Tempat stopnya ini salah. Apalagi kalau mau potong di Al-Baqarah, mau potong di Al-Maidah harus tepat. Startnya bagus. Jadi satu penjelasan selesai. Begitu kira-kira. Jadi kalau mudahnya begini Mas. Ahmad bangun pagi, mandi, pergi ke masjid, ke sekolah, belajar, pulang, istirahat. Stop di situ, sempurna itu. Jadi jangan nanti kita baca ayat Ahmad pergi ke sekolah, belajar, selesai. Itu tidak selesai, itu menyembelih ayat. Nantilah di bab lain kita bahas. Jadi alif lam mim tanzil, sujud tilawah bukan satu keharusan di Jumat subuh. Boleh dibuat, boleh tidak, tapi sekali-kali boleh. Jadi sehingga Imam Syafi'i menjelaskan kalau sebulan sekali boleh, sebulan 2 kali boleh. Jadi jangan sampai sujud tilawah ini tidak diamalkan juga. Karena Nabi pernah amalkan. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fama marrat bihi ayatul rahmah illa waqafa indaha yas'al wala ayatu azabin illa ta'awwaza minha akhrajah. Jadi Nabi kalau baca ayat, ada ayat-ayat yang tentang rahmat, Nabi wakaf sebentar, stop sebentar, Nabi doa. Kemudian kalau ada ayat-ayat tentang azab, Nabi stop sebentar, Nabi berlindung. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang rahmat, imam boleh stop sebentar. Dia berdoa, Allahumma inni as'aluka rahmat. Semoga rahmat itu juga ada sama saya, atau as'aluka bil fadl. Kalau umpamanya inna batsa rabbika lasyadid, azab Allah itu sangat pedih, kita boleh berlindung. Auzubillahi minan nar, wailul laili ahlin nar, auzubillahi minan nar. Azab neraka itu sangat pedih. Boleh kita stop. Dalam hati kita berdoa, auzubillahi minan nar. Ya Allah, lindungi aku dari api neraka. Ini biasa Nabi buat. Jadi sementara Nabi baca ada ayat yang persoalan biasa ya. Kalau kita tidak memahami, tidak tahu terjemahannya, memang agak sulit. Tapi paling tidak boleh dibuat begitu. Yang penting ilmu boleh buat begitu. Kalau kita sudah paham. Ini imam-imam tertentu ya yang memahami terjemahan dari Al-Quran. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan fa amma ruku'u fa azzamu fihi rabba wa amma sujuda fajtahidu fi du'ai fakamilu ayastajaba lakum rawahu Muslim. Jadi dari Ibnu Abbas, kami dilarang oleh Rasulullah ketika ruku membaca ayat, ketika sujud membaca ayat. Karena kata Rasulullah, kalau engkau ruku jangan baca ayat, maka agungkanlah Tuhanmu, pujilah Tuhanmu, sucikanlah Tuhanmu. Jadi bukan ayat yang dibaca,
Kemudian kalau engkau sujud, fa'ajtahidu, bersungguh-sungguhlah dalam sujud itu, jangan baca ayat. Karena apa? Itu adalah doa. Di sujud itu kalian berdoa. Dan ayastajaba lakum, besar kemungkinan, besar peluang di waktu sujud itu doa kita dikabulkan 90%. Kira-kira begitu. Nah, jadi ini biasa ada ya, tidak selesai bacaan. Ini biasanya ada yang makmum, tiba-tiba dia ikut imam baca. Imam selesai baca, sudah selesai imam baca, imam ruku atau di rakaat ketiga, dia belum selesai baca Al-Fatihah. Jadi ketiga ruku dia sambung, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, tak boleh begitu. Jadi kalau kita salat bersama imam, yang lalu sudah kita bahas, bacaan imam adalah bacaan makmum. Boleh kita baca, boleh tidak. Jadi kalaupun tidak sampai bacaan kita, jangan dibaca ketiga ruku, tidak selesai lagi dibaca lagi sujud, jangan. Jadi di stopkan, ikut imam. Anda baru baca tadi ihdinas siratal mustaqim, belum sudah selesai, itu sudah sah karena baca imam sudah selesai. Jangan disambung ketiga ruku. Nah, inilah maksudnya Rasul. Jadi Rasul melarang untuk membaca ayat di dalam ruku, membaca ayat di dalam sujud. Karena di dalam ruku kita membesarkan Allah, memuji Allah. Di dalam sujud kita berdoa kepada Allah. Jadi bukan tempatnya untuk membaca Quran. An Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli, muttafaqun alaih. Kemudian Abu Daud At-Tirmizi subhanallazim wa bihamdi, ya. Jadi lafaz pakai ya. Intinya mensucikan Allah ada di dalamnya, memuji Allah ada di dalamnya. Jadi mau pakai apa ruku silahkan. Kalau sudah kita bahas ya. Mau baca 1 kali boleh, mau baca 2 kali boleh, 3 kali boleh, 36 kali boleh, 7 kali boleh, silahkan. Tapi kalau salat berjemaah pada umumnya 3 kali kita baca ya. Jadi mau pakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Kemudian ketika orang ruku sujud, dia hanya baca subhanallah, sah tidak? Sah sembahyang. Jadi walaupun banyaknya hadis-hadis konteks ini dari Aisyah bahwa subhanallazim wa bihamdi, subhana rabbil ala wa bihamdi biasa Nabi pakai untuk salat lain, salat malam. Tetapi jumhur ulama semua mazhab mau malam mau siang tak ada, tidak ada masalah. Jadi di mazhab Syafi'i biasanya lebih populer dipakai subhanallazim wa bihamdi dengan subhana rabbil ala wa bihamdi. Di mazhab Imam Ahmad populer dipakai yang ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Di mazhab Imam Abu Hanafi cukup subhanallah. Tinggal pilih. Jadi hikmahnya apa? Karena ada salat sunnah. Kalau memang kamatnya waktunya sudah mau dekat, jangan kita kasih lama-lama. Pakai baca subhanallah saja, marah 1 kali. Jadi salat sunat sudah selesai. Itu usah dibaca 3 kali sampai 6 kali. Karena aturannya kalau muazzin dia kamat, maka salat sunat harus diberhentikan. Kalau muazzin sudah kamat, salat sunat harus diberhentikan. Jangan hidup selesaikan dalam. Karena kalau istiqamah nanti ada bab-bab sendiri. Kalau sudah istiqamah apalagi subuh, no problem. Kalau memang imam muazzinnya sudah kamat, maka tidak masalah, diberhentikan dulu. Nanti habis salat subuh kita ganti 2 rakaat, itu dibolehkan. Nanti ada babnya, di bab rawatib ya, salat rawatib. Jadi doanya tinggal dipilih. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah idza qama ila salati yukabbaru hina yaqum, summa yukabbaru hina yarka'u, summa yaqulu sami Allah liman hamida, hina yarfa'u sulbahu minar ruku'i, summa yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamd, summa yukabbiru hina yahwiyu sajidan, summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, summa yukabbiru hina yasjudu, summa yukabbiru hina yarfa'u, summa yaf'alu zalika fi salati kulliha
Wa yukabbiru hina yaqumu min isnataini ba'dal julus, muttafaqun alaih. Jadi yang hadis yang lalu juga kurang lebih sama, bahwa Nabi itu berlapas takbir, takbiratul ihram pertama, kemudian kalau mau ruku Nabi Allahu Akbar, mau angkat ini atau tidak, tafadhal, boleh dua-dua, yang jelas lapas takbirnya ada. Ketiga habis ruku sami Allah liman hamidah. Yang populer dibaca ini yang dipakai Rabbana walakal hamd. Jadi ini banyak di sini. Ada 8 model, tinggal kita pilih saja. Ada Rabbana walakal hamd. Di sini juga ada Rabbana walakal hamd fis samawati wal ardi wa min ma syi'ta ma min syai'in ba'du. Kemudian ada ketambahannya yang lain, ahla sana'i wal hamd wal majri ahakku ma qala al-'abdu wa kullana laka 'abdu Allahumma la maniya lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Jadi boleh pakai. Kemudian yang minimal Rabbana lakal hamd. Kemudian Rabbana walakal hamd juga boleh. Okay. Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Tinggal pilih mana yang dipakai. Bisa. Jadi kalau salat berjemaah ya rata-rata biasanya Rabbana walakal hamd. Ada juga yang sahabat buat, yang Nabi iakan, hamdan kasiran thayyiban mubarak fi. Boleh. Jadi ketika selesai salat Nabi tanya, siapa yang membaca tadi agak lain? Sahabat semua takut. Dipikir Nabi mau marah. Akan Nabi katakan kurang lebih 70.000 malaikat datang menjemput bacaanmu ini. Nah, ini dibolehkan. Jadi ketika sami Allah liman hamidah, hamdan kasiran thayyiban mubarak fi. Boleh. Jadi baca Rabbana lakal hamd, kita tidak usah sami Allah liman hamidah kalau salat berjamaah. Jadi yang sami Allah liman hamidah hanya imamnya saja. Ketika imam sami Allah liman hamidah, kita langsung sambung Rabbana walakal hamd. Jadi tidak usah kita makmum sami Allah liman hamidah. Jadi takbir, ucapan lafaz takbir ini, kedua sujud, ketiga bangkit dari tiap-tiap rakaat, itu Nabi bertakbir. Tapi jangan heran nanti yang lalu sudah saya sampaikan, tiba-tiba mungkin nanti dapat di Aljazair sana Allahu Azam, jadi bukan Allahu Akbar, itu Imam Malik, tapi populer Allahu Akbar. Hanya jangan bingung nanti. Allahu Jalla Jalal. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah umirtu an asjuda ala sab'atin a'zubin ala al-jabhati wa asyara bi yadihi ila anfi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini, muttafaqun alaihi. Ini rukun salat sujud ya. Rukun tadi ini rukun salat sujud. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk bersujud di 7 anggota badan yang dipakai untuk sujud, yaitu dahi. Ya. Ini dahi satu paket dengan anfun, satu paket dengan hidung. Jadi jangan dipaksakan. Kalau dahi sudah rapat, jangan paksakan hidung. Karena apa? Tidak semua orang hidungnya mancung. Jadi jangan paksakan Pak. Ini sudah dibahas sama Imam Mazhab. Karena Imam Mazhab jauh, ada orang Cina, ada orang Indonesia, yang paling basicnya orang Arab yang mesti mancung. Jadi jangan kita paksakan. Sehingga Imam Mazhab, utamanya Imam Syafi'i mengatakan kalau dia sudah rapat jidat, ini sudah mewakili. Kalau memang karena tidak semua itu bisa rapat jidat, rapat hidung. Jadi bisa-bisa nanti jidatnya sih ke bawah kan. Jangan patokannya itu ya. Yang penting ini patokan. Karena tidak semua orang mancung hidungnya. Kemudian kedua tangan ya. Satu paket, kemudian kedua tangan 3 habis kedua tangan, kemudian rukbatain, 2 lutut berarti 5. Nah, kemudian
wa atrafil qadamain, ujung jari-jari dua. Jari-jari kaki dua. Jadi 7. 7 anggota sujud. Jangan dikasih lebih. Jadi yang kayak Nabi sampaikan, jangan kalian sujud seperti binatang buas ya, anjing. Nah, ini sudah 8, sudah 9. 7 kaki, siku 2 lagi, siku tidak masuk. Jadi hadiahnya 7 anggota, 7 anggota dipakai untuk sujud. Itu. Oke, tahan. Enggak ada salah. Coba sujud. Jadi satunya sana paketnya dengan hidung, 2, 3 tangan, 4, 5 lutut, 6, 7. Ini ujung jari. 6, 7. Jadi 7 tangan. Jadi kalau makanya Nabi larang demikian. Jadi coba kasih narapan di lantai. Nah, kalau begini sudah jadi 9 dan ini tidak boleh salah begini. Jadi ini harus ya. Oke. Jadi 7 anggota. Jadi satu paket ini ya. Paket. Jadi kalau Imam Malik dia berkeras, hidung sendiri. Apa? Ini sendiri. Ini dengan hidung karena memang Imam Malik kan asli Madinah. Hidungnya agak mancung. Ya kan? Jadi pas. Jadi kalau mungkin ada Imam Mazhab kalau sekarang yang dari Cina ya jelas dia protes. Makanya Imam Abu Hanifah protes. Ini sudah cukup. Karena tidak sama. An Ibnu Muhainata anna Rasulullah kana idza shalla wa sajada faraja baina yadayhi hatta yabdawa bayadu ibtayhi, muttafaqun alaih. Nabi kalau sujud, jadi Nabi renggangkan tangannya, Nabi renggangkan tangannya kemudian sampai kelihatan ketiaknya yang putih. Menghadap sujud, masih bagus sujud ya. Nah ini kalau sendiri boleh begini. Ini kasih lurus saja, ya. Tidak, ini di sini, sana ini dia kasih berapa? Ya. Oke. Jadi Nabi itu biasanya sampai, karena memang ininya Nabi. Ya. Ininya Nabi bisa masuk anak kucing dalam hadis saya yang lain ya. Bisa masuk anaknya kucing. Jadi memang tangan pergelangannya Nabi itu agak panjang. Dia punya baju, gabisnya ya, gabis. Oke. Boleh. An-Barra bin Azib, tapi ingat itu kalau salah sendiri boleh direnggangkan begitu. Kalau salah berjamaah ya dikasih masuk sedikit. Jadi kalau kita renggangkan salah berjamaah bisa orang di samping tersinggung. Jadi berlebah-lebutlah kalian dalam salat berjamaah. Jadi kalau salat sendiri boleh direnggang. Idza sajadta fada'a kaffaika wa rafa mirfaqaika, rawahu Muslim. Jadi apabila kalian sujud, maka angkatlah, renggangkanlah siku-siku kalian, diangkat sikunya ya. Wa Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farjun baina idza raka'a farraja baina asabihi wa idza sajada damma asabihi, rawahu Hakim. Jadi Nabi ketika dia ruku dibuka jari-jarinya karena menggenggam lutut. Jangan dirapatkan begini jari-jari. Dibuka jari-jarinya karena menggenggam lutut. Nah, ini pembahasan Imam Mazhab ya, boleh tidak di sini ya kalau orang yang obesitas yang kurang lebih seperti saya agak sulit. Tapi kalau dalam keadaan normal tidak ada penyakit dan sebagainya direnggangkan, jangan dirapat. Kenapa? Kalau rapat ini kata Imam Abu Hanifah, kalau ini rapat bagus tegangannya, ini jadi lurus. Tumpuannya ini jadi simetris dia. Ini juga nanti bisa lurus kan? Ini angkat sini. Ini juga jadi lurus. Tapi kalau dia di genggamannya tidak bagus, ini pasti tidak lurus. Jadi kasih lurus semua. Jadi dia bakal saling tarik. Ini enak. Kemudian kalau Nabi sujud, tangannya agak dirapatkan. Sujud.
istirahat dari jari musuh. Ya, agak rapat itu jari-jari. Ya, sana juga. Jadi jangan dibuka, dibuka. Dirapatkan. Oke. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sara'aitu Rasulullah yusalli mutarabbi'an. Rawahu Nasa'i. Aku melihat dari Aisyah, ini istri Nabi. Aku pernah melihat Rasulullah salat dalam keadaan duduk bersila. Ini ketika Nabi sudah dalam keadaan sakit. Jadi salat duduk bagaimanapun modelnya dalam keadaan sakit dicari baguslah. Dicari cocoknya tubuh silahkan. Ya kan? Dicari kalau tidak bisa iftiras, tidak bisa tawarruk, duduknya tidak bisa iftiras, tidak bisa tawarruk, ya bersila boleh. Tidak bisa lagi bersila ya berarti baring. Kan begitu dicari enaknya. Jadi orang kalau kita hadapi orang sakit suruh salat, suruh dia cari mana enaknya. Jangan dipaksa dia susahnya, apalagi yang patah. Apalagi terakhir dia punya tongkat, dia pakai. Jadi disuruh dia cari enaknya, mana lenturnya enak. Jangan pusing kiblat. Oke? Jangan pusing kiblat. Nah, nanti kalau ranjangnya bisa disorong, bisa diatur. Jadi dicari enaknya, jangan dia patah kiri, ente suruh selalu ke kiri. Jadi sempurna dia sudah jangan sembahyang. Jadi suruh cari mana enaknya silahkan. Nah, suruh cari mana enaknya. Jadi salat dulu, ini jumhur ulama ya. Ini banyak sekali hadis. Salat dulu ini Nabi biasa buat untuk salat sunnah. Pahalanya setengah dari salat berdiri. Tetapi untuk salat fardu Rasul anjurkan sedaya upaya kita harus berdiri. Kecuali sudah tidak mampu sama sekali. Imamnya huru hara, baca Al-Baqarah. Ya gitu. Baca Al-Baqarah daripada ente menunggu ente bisa dulu. Jangan bersandar. Tidak boleh bersandar. Berdiri tapi dalam keadaan bersandar itu tidak boleh. Batal sudah sembahyang. Tidak bisa. Jadi duduk saja. Nah kemudian posisi dulu kalau sakit dicari yang enaknya. Harus terlunjuk kaki ini. Cari tidak apa-apa. Harus begini yang enak. Tidak ada masalah. Bebas. No problem. Yang tidak boleh jangan tidak sembahyang. Harus sembahyang. Jadi dicari enaknya. Apalagi orang-orang yang patah kita harus kasih yang cocoknya. Oh bantal sini, bantal sana. Tidak apa-apa. Semua dikasih banyak bantal sampai di sana. Apa? Cari enaknya. Kalau memang posisi dulu sudah tidak bisa suruh baring. Nah, sudah aman. Jadi Aisyah di rumahnya pernah lihat Rasulullah sambil salat dalam keadaan bersila. Berarti kemungkinan waktu itu iftiras Nabi sudah tidak bisa juga. Tawarruk juga Nabi sudah tidak bisa. Terpaksa Nabi pakai iftiras. Iftiras bukan bersila. Bersila begini ya. Berarti semua juga Nabi salat bersila. Jadi kalau yang belum amalkan ya doa-doa sakit. Sakitnya parah ya bisa bersila supaya bisa amalkan hadis. Kemudian saudaraku yang berbahagia, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul baina sajadataini Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahu Nasai Ilamas Abu Dawud wa Sahihul Hakim dan sebagainya. Jadi hanya ada beberapa hadis tentang ini, silahkan mana yang mau dipakai. Yang tadi boleh, kemudian Allahumma ghfirli juga boleh. Ya di selain Allahumma ghfirli warhamni wahdini boleh, silahkan. Paling pendeknya Allahumma ghafirli. Jadi kalau salat sunat pakai Allahumma ghafirli. Sudah cukup. Jadi dua dulu di antara dua suku. Berarti pembahasan kunut cuma depan, tidak satu. An Malik terakhir. An Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu. Anna ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salati lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Rawahu Bukhari. Jadi berdiri dalam rakaat ganjil. Berdiri di rakaat ke berapa? Ke satu dengan ketiga, ya. Jadi Rasulullah SAW adalah salat dalam rakaat ganjil itu Rasulullah tegak yang biasa disebut dengan tumanina ya. Nah,
Jadi tegak itu biasa dikenal dalam ilmu fikih jalasa istirahat. Jadi duduk sejenak. Jadi apalagi biasa ada duduk sejenak agak lama. Boleh, apalagi dalam keadaan usia lanjut biasa agak lama. Jadi mau berdiri di rakaat kedua ya, rakaat pertama atau rakaat kedua yang tidak ada tasyahudnya ya. Nah, jadi kalau memang agak sakit, jangan sampai kena asam urat, boleh duduk istirahat boleh. Maksudnya agak lama dari biasanya. Tapi jangan sampai hukum salatnya imam selesai Al-Fatihah, itu sudah santai itu. Bisa sudah. Kemudian sampai di sini barangkali pembahasan kita, insya Allah depan kita bahas langsung masuk kulit.